Kadang qadha itu diartikan takdir, kadang takdir diartikan qadha. Kalau takdir yang dimaksud ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi, lalu kita katakan ini takdir, maka tidak bisa kita katakan bahwasanya mutlak itu adalah milik Allah, lalu kita seperti robot saja yang menjalankan ketentuan Allah. Tidak. Karena manusia juga punya andil. Ketika manusia punya andil, berarti hal itu bisa dinisbatkan kepada manusia itu. Seperti contohnya misalnya ini seringkali diterjemahkan semacam ini, misalkan semacam ini. Walaupun ini permisalan yang tidak 100% tepat ya, tapi bisa mendekatkan pemahaman kita. Misal gini, kalau misalnya ya kita melakukan hal-hal yang baik, kita menulis sesuatu untuk Islam, untuk tabligh, untuk dakwah, kita menulis di komputer kita, ya kan? Lalu kemudian kita katakan bahwasanya hasil karya ini adalah berkat adanya listrik. Lalu kita berterima kasih kepada PLN. Gara-gara ada PLN kita bisa menghasilkan karya-karya semacam ini. Salah nggak kita ketika menisbatkan kebaikan itu kepada PLN? Sebab kalau seandainya PLN tiba-tiba mau mencabut, tidak akan memberikan listrik kepada kita, maka kita tidak bisa menghasilkan karya itu. Tapi pertanyaannya, apakah karya itu bisa dinisbatkan kepada kita sebagai penulisnya? Jawabnya, iya. Walaupun juga bisa dinisbatkan kepada atasannya. Misal kita seringkali mendengar bahwa perusahaan fulan telah membangun jalan desa misalnya, perusahaan fulan. Padahal yang melakukan pembangunan jalan itu adalah para buruh, bukan perusahaannya itu. Tapi bisa nggak dinisbatkan kepada perusahaan itu? Bisa. Perusahaan mengeluarkan dananya, membiayai insinyurnya, membuat rutenya perusahaan. Tapi ketika perusahaan sudah bikin semuanya, pekerja nggak mau kerja, jadi nggak itu jalan? Nggak jadi. Dan sekarang pekerja sudah siap untuk bekerja, tapi nggak ada dana, nggak ada material, nggak tahu rutenya mau dikerjakan di mana, jadi nggak itu jalan? Enggak. Artinya dua-dua harus terlibat di sini. Ketika manusia, misalnya saya sebagai seorang manusia melakukan hal yang buruk atau melakukan hal yang baik, apakah perbuatan saya bisa dinisbatkan kepada saya atau tidak? Jawabannya iya, karena saya melaksanakannya. Secara fisikal saya melaksanakannya. Tapi kalau seandainya Allah tidak menentukan, bisa jadi atau tidak? Jawabannya tidak. Misalnya orang akan pergi haji. Orang mau pergi haji. Dia sudah beli tiket, dia sudah suntik vaksin apa itu namanya itu, meningitis ya. Kemudian dia sudah mempersiapkan, sudah dapat kuponnya dari badan haji ya, lembaga haji. Kemudian dia sudah semua persiapan sudah dia lakukan. Ketika dia di bandara misalnya, tiba-tiba pesawatnya mogok atau cuaca sedemikian buruk sehingga tidak bisa pergi, atau terjadi kekacauan di negara sehingga dia tidak bisa keluar negeri. Dia sudah melakukan semuanya, Allah tidak mengizinkan. Belum takdir karena Allah tidak mengizinkan. Nah sekarang Allah sudah mengizinkan, tapi orangnya nggak mau gerak, nggak mau ngurus paspor, nggak mau suntik, nggak mau beli tiket, bisa nggak dia haji? Tidak. Artinya dua-dua harus sinkron. Dua-duanya ketika orang sudah melakukan segala sesuatunya, lalu kemudian dia berangkat ke tanah suci, balik, lalu dia mengatakan bahwasanya aku melakukan haji ini murni dari aku, nggak bisa, karena tanpa ada izin Allah dia tidak mungkin akan bisa. Jadi bisa dinisbatkan bahwa haji ini alhamdulillah Allah yang telah menakdirkan dia untuk pergi haji. Jadi kita tidak menafikan peran manusia di dalam amal perbuatannya, karena manusia bukan robot yang hanya melaksanakan apa yang sudah digariskan.